Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 746. Hao Ren terkejut, dan bahunya yang terangkat oleh tangan Zhao Yanzi runtuh kembali padanya karena ini. Dia tidak berharap Su Han kembali dari Laut Daemon dan muncul di luar jendela kamarnya. Suara Su Han menghilang secara bertahap. Wajah Zhao Yanzi memerah, dan dia meninju Hao Ren di pundaknya dengan kekuatan penuh. Pada kenyataannya, Su Han muncul di samping kamar Hao Ren. Dia berkultivasi di Laut Setan, dan batu Nuwa di dalam tubuhnya tiba-tiba dipicu, membantunya mencapai puncak tingkat Qian. Dia keluar dari kamarnya dan hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Lady Zhen ketika dia diberitahu bahwa keluarga Hao Ren sedang dalam masalah, dan Lady Zhen pergi untuk menyelamatkan mereka. Karena itu, dia terbang dari Laut Iblis ke rumah Hao Ren selarut ini. Namun, dia menemukan bahwa semuanya dalam damai ketika dia tiba di rumah Hao Ren. Ketika dia hendak melompat ke balkon kamarnya dan mengetuk pintu untuk mencari tahu situasinya, dia memperhatikan bahwa Zhao Yanzi berada di ranjang Hao Ren, menginterogasinya. Karena pertanyaan itu berkaitan dengan dirinya, dia mengatakan sesuatu untuk membebaskannya. Setelah Su Han sudah terbang jauh, Zhao Yanzi tidak bisa tenang karena kata-kata Su Han tampaknya memiliki beberapa makna khusus. Pervert. Zhao Yanzi meledak tiba-tiba dan mendorong Hao Ren menjauh sebelum dia membalik dan menindih Hao Ren. Melihat ekspresi polos dan bodoh di wajah Hao Ren di bawah sinar bulan, amarah Zhao Yanzi meningkat. Dia berpikir bahwa hanya Xie Yujia, Lu Linlin, dan Lu Lili yang menyukainya, tetapi tidak tahu bahwa Sister Su yang dingin juga mencintainya. Melihat wajahnya yang tampaknya tidak bersalah, Zhao Yanzi tidak tahu bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya. Dia mengerti bahwa Hao Ren tidak bermaksud main-main, tapi dia tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi setelah mengetahui bahwa begitu banyak gadis cantik menyukai pacarnya. Sungguh campuran cinta dan benci. Zhao Yanzi melompat ke dada Hao Ren dan mencium bibirnya dengan berat. Hao Ren tertegun sejenak karena dia tidak mengharapkan reaksi seperti ini dari Zhao Yanzi. Melihatnya menggigit bibirnya seperti anak anjing kecil, Hao Ren langsung membeku. Menebak pikiran Zhao Yanzi tidak mungkin. Pervert, kata Zhao Yanzi dengan keras, dan kemudian dia menggigit bibir Hao Ren sambil melingkarkan tangannya di lehernya. Mengenakan kemeja ketatnya, dia menjepit Hao Ren ke bawah dan menggerakkan tubuhnya dari sisi ke sisi, yang membuat Hao Ren merasa terangsang. Ukuran tempat tidur Hao Ren adalah antara satu dan kembar, yang tidak terlalu kecil. Dia memegang Zhao Yanzi di punggungnya yang ramping dan halus dan membalik dengan lembut untuk menempatkannya di bawahnya. Wajah Zhao Yanzi semuanya merah. Dia tidak mendapatkan manfaat dari mencium Hao Ren dengan sangat gila dan juga sedikit menyakitinya. Hao Ren memandangi rambutnya yang acak-acakan dan merasakan napas pendek sebelum menatap matanya yang gelap. Zhao Yanzi tenang perlahan ketika Hao Ren menatapnya. Kemudian, Hao Ren pindah ke bibirnya seperti gunung. Dia dengan lembut membuka bibir merah mudanya dan merasakan ujung lidahnya di belakang giginya, dan Zhao Yanzi meletakkan tangannya di sampingnya dan perlahan menahan napas. Hao Ren sangat lembut, dan dia bisa merasakan bahwa dia sangat menyukainya. Sentuhan lembut secara bertahap menenangkannya. Zhao Yanzi masih belum terbiasa dengan itu, tapi itu setidaknya lebih baik daripada terakhir kali. Dia dulu berpikir tentang bagaimana Ling melakukannya dengan pacarnya, tetapi sekarang dia tidak bisa memikirkan hal lain dan membenamkan dirinya ke dalam pengalaman ini. Tiba-tiba dia tersentak. Dia memperhatikan bahwa Hao Ren telah meletakkan tangannya di bawah kemejanya. Dia masih cabul, pikirnya. Zhao Yanzi mengencangkan tubuhnya tetapi hanya menemukan bahwa Hao Ren sudah mengangkat bajunya. Selimut itu disangga oleh punggung Hao Ren, dan sinar bulan bersinar di dadanya yang melengkung. Cukup dingin. Seluruh tubuh Zhao Yanzi membeku segera karena rasa malu. Hao Ren menciumnya dengan lembut, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat tangannya berada di atasnya. Jangan lakukan itu, meskipun Zhao Yanzi memikirkan hal ini, tubuhnya terlalu lunak untuk menahan apapun. Jangan kedinginan, Hao Ren menarik selimut di atas bahu Zhao Yanzi. Dia khawatir bahwa dia akan mengalami serangan jantung dan Zhao Yanzi akan masuk angin. Cabul, cabul. Cabul, aku tidak akan membiarkanmu menciumku. Melihat Hao Ren masih sopan di bawah keadaan ini, dia meraih bahunya dan mendorongnya menjauh. Hao Ren didorong kembali ke selimut segera, dan wajahnya melewati baju terangkat saat dia merasakan sesuatu yang dingin. Itu adalah dada Zhao Yanzi.
Ah! Tubuh Zhao Yanzi bergetar ketika dia sedikit berteriak. Kebisingan membangunkan Hao Zonghua dan Yue yang di kamar sebelah, tetapi mereka menarik selimut dan kembali tidur karena mereka berpikir bahwa Zhao Yanzi sedang tidur dengan nenek. Namun, di ruangan lain, nenek tersenyum bahagia dan bergumam, orang muda benar-benar tidak bisa menahan diri. Semua kekacauan di malam hari membuat Zhao Yanzi malu dan bersemangat. Secara keseluruhan, Hao Ren mengambil banyak keuntungan darinya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun memiliki Zhao Yanzi, jadi dia membawanya ke dalam kendalinya sebanyak yang dia bisa. Zhao Yanzi hanya merasa seperti dia telah jatuh ke dalam perangkapnya, dan dia menciumnya sedapat mungkin. Akibatnya, tidak ada jalan kembali. Dia miliknya sekarang. Apa yang terjadi di malam hari membuat Zhao Yanzi merasa sangat panas. Hao Ren memang akrab dengan setiap inci kulitnya, yang hangat ketika dia berpelukan dengannya. Dia melihat mata Zhao Yanzi yang hampir merah, dan dia menurunkan tubuhnya dan mencium lehernya ketika dia melihat bahwa malam hampir berakhir. Pakaian katun Zhao Yanzi hampir meluncur ke bawah kakinya yang halus, dan tangannya yang lembut menekan dada Hao Ren seperti perangko. Aku takut, dia mengambil sweater panjangnya dan memakai kembali stoking hitamnya. Kemudian, dia bergegas keluar dari kamar Hao Ren sambil memegang sandalnya. Detak jantungnya telah mencapai batas, dan dia kembali ke kamar nenek dengan tergesa-gesa. Itu bukan karena dia tidak mau. Dia telah merasakan Hao Ren dengan tangan mungilnya, dan dia pikir dia tidak akan bisa. Setelah kembali ke kamar nenek, Zhao Yanzi bergumam dan naik ke tempat tidur dengan jantung berdebar kencang. Hao Ren sangat buruk. Aku di kelas 9 sekarang. Bagaimana aku bisa belajar setelah ini? Dia tidak bisa berhenti mengeluh, tetapi pikirannya dipenuhi dengan adegan memeluk Hao Ren. Dia mengintip nenek dan menemukannya tertidur lelap, jadi dia mengetuk dadanya dan merasa beruntung. Terima kasih Tuhan. Aduh! Nenek berteriak tiba-tiba, dan dia berbalik perlahan dan menatap Zhao Yanzi. Nenek, apa yang terjadi? Zhao Yanzi bertanya dengan suara bergetar saat dia merasa sedikit bersalah. Ah, nenek semakin tua. Aku tidak bisa tidur nyenyak ketika ada orang di sekitar. Sepertinya punggungku tidak dalam keadaan baik. Sambil memegangi punggungnya, nenek memandang Zhao Yanzi dengan nada meminta maaf ketika dia berkata, masih ada beberapa jam sebelum matahari terbit. Nenek ingin tidur nyenyak. Bagaimana kalau pergi ke kamar Ren untuk tidur, si? Zhao Yanzi tidak tahu bagaimana menanggapi pertanyaan sementara nenek. Dia sebenarnya tidak ada di kamar nenek di malam hari, tapi dia tidak bisa mengatakan itu padanya. Namun, Zhao Yanzi merasa tidak enak ketika melihat nenek kesakitan. Oke, nenek, kau cukup istirahat. Kemudian, Zhao Yanzi mengambil sweater dan sandal sebelum berjalan keluar dari kamar nenek dan pergi ke kamar Hao Ren. Melihat Zhao Yanzi meninggalkan kamarnya, Hao Ren bertanya-tanya apakah dia membuatnya takut. Dia tidak berharap dia kembali. Tanpa mengatakan apa-apa, Zhao Yanzi kembali ke tempat tidur Hao Ren. Dia baru saja pergi kurang dari 1 menit yang lalu, dan tempat tidurnya masih hangat. Ketika Hao Ren menyentuhnya, perasaan yang berkurang itu kembali lagi. Apa yang kamu takutkan? Tanya Hao Ren padanya. Zhao Yanzi pergi dengan terburu-buru sehingga Hao Ren bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pervert, kata Zhao Yanzi sambil menggertakkan giginya. Perasaan Hao Ren belum hilang, jadi dia berbalik dan melihat wajahnya yang merah muda dan mata berair. Pada saat itu, dia yakin bahwa dia miliknya. Di bawah selimut, Hao Ren merasakan kakinya di stoking hitam, yang tampaknya bahkan lebih seksi. Hao Ren melepas pakaian katunnya dengan lembut, dan Zhao Yanzi bernafas begitu keras sehingga dadanya terus bergerak naik dan turun. Kemeja dan kaus kaki masih terpasang, tapi Hao Ren memeluknya dengan lembut melalui pakaiannya, tapi masih terasa sangat nyaman. Zhao Yanzi tahu bahwa ini akan terjadi pada titik tertentu, dan dia benar-benar menantikannya. Setelah pergi dan kembali, jelas bahwa dia tidak bisa mundur kali ini. Tapi Hao Ren memang cabul. Zhao Yanzi merasa hatinya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia merasakan sakit gila tiba-tiba, dan dia segera meringkuk. Ini sangat menyakitkan. Dia mengerutkan kening dan mendorong Hao Ren. Melihat ke bawah selimut, sudah. Hao Ren tidak tahu bahwa akan ada begitu banyak rasa sakit, dan dia memeluknya begitu dia melihat wajahnya berubah pucat. Rasanya sakit ketika siapa yang tahu bagaimana jadinya. Zhao Yanzi sangat kesakitan sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan mengambil sweaternya. Melihat air mata hampir keluar dari matanya,
Hao Ren menyadari bahwa dia terlalu kasar, jadi dia menundukkan kepalanya dan mencium dahinya. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Melihat alis berkerut Zhao Yanzi santai, Hao Ren bertanya dengan lembut. Kamu adalah yang terburuk. Zhao Yanzi menatap Hao Ren dan menarik nafas panjang. Lalu, dia mencium bibir Hao Ren tanpa terduga. Hao Ren sangat tersentuh sehingga dia memeluknya lebih keras. Zhao Yanzi mungkin tampak disengaja, tapi dia benar-benar peduli padanya. Semuanya berangsur-angsur cerah saat matahari terbit. Sambil memeluk Zhao Yanzi, Hao Ren hanya tinggal di posisi yang sama. Tiba-tiba, ada suara di bawah, dan Zhao Yanzi mengambil pakaian dalamnya secara instan dan kemudian mengenakan sweater dan sandal. Hao Ren menarik spray, dan dia menembakkan energi pedang unsur air dan energi pedang unsur api untuk membersihkan darah dari tempat tidur tanpa pemberitahuan Zhao Yanzi sehingga dia tidak akan merasa malu. Aku terlalu tidak sabar, Hao Ren merefleksikan diri. Dengan wajah merah, Zhao Yanzi keluar dari kamar Hao Ren di sandalnya. Dia percaya bahwa dia milik Hao Ren, jadi dia tidak berpikir itu memiliki makna khusus. Ketika dia melihat Hao Zonghua dan Yue yang bersiap untuk sarapan, dia ingin menyambut mereka. Namun, untuk beberapa alasan, dia berkata, Bu. Ayah. Bab 747. Ah, manis sekali. Yue yang cepat bereaksi dan memberi Zhao Yanzi senyum cerah. Yue yang cukup terkejut bahwa Zhao Yanzi tiba-tiba memanggil mereka, ibu dan ayah, tetapi dia senang pada detik berikutnya. Faktanya, Zhao Yanzi melihat orang tua Hao Ren sebagai miliknya sendiri sejak dia menjadi tunangannya. Namun, dia linglung hari ini, dan itulah sebabnya dia menyebut mereka begitu saja. Kemarilah, Zi. Yue yang melambai pada Zhao Yanzi dengan gembira. Hao Zonghua sangat mengesankan teman-temannya di komunitas sains dengan proyeknya, yang membuat Yue yang dalam suasana hati yang baik belakangan ini. Sekarang Zhao Yanzi memanggilnya, ibu, dia menjadi lebih senang. Karena Hao Zong lebih menyukai Xie Yujia, Yue yang lebih menyukai Zhao Yanzi. Yue yang sudah sangat percaya bahwa Zhao Yanzi adalah menantu mereka. Saat ini, Xie Yujia masih memanggil mereka, bibi dan paman, tetapi Zhao Yanzi telah memanggil mereka, ibu dan ayah. Itu menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hao Zonghua tidak bisa membantu memutar matanya ketika dia melihat betapa bersemangatnya Yue Yang. Dalam benaknya, Zhao Yanzi hanya memanggil mereka secara tidak sengaja karena dia baru saja bangun, dan pikirannya tidak jernih. Tidak ada yang bisa membuatku bersemangat. Zhao Yanzi berjalan ke ruang tamu. Dia menerima kesalahan dan tersenyum pada Hao Zonghua dan Yue Yang tanpa penjelasan. Semakin Yue Yang memandang Zhao Yanzi, semakin dia menyukainya. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Zhao Yanzi ketika dia berpikir, dia gadis yang manis. Aku tidak bisa membiarkan keluarga lain mengambilnya sebagai menantu mereka. Ahem, Hao Ren batuk sedikit dan muncul di tangga. Kemudian, dia memanggil ke ruang tamu, Bu, Ayah. Zhao Yanzi tersipu begitu dia melihat ke atas dan melihat Hao Ren. Orang cabul ini. Dia mengambil keuntungan dari aku tadi malam, dan dia berpura-pura serius sekarang, pikir Zhao Yanzi pada dirinya sendiri. Ketika Hao Ren berjalan ke ruang tamu, wajahnya memerah setelah dia melihat bahwa Zhao Yanzi memerah. Dia sangat menyukai Zhao Yanzi, tetapi dia harus mengakui bahwa dia terburu-buru. Tidak peduli apa, dia tetap menggertak dia. Bibi, paman, Xie Yujia dan saudari Lu semua berpakaian dan keluar dari ruangan bersama. Little White juga berlari keluar dan melompat ke kursi. Melihat mereka semua membuat wajah Zhao Yanzi memerah. Dia tahu bahwa Hao Ren menyukainya, dan dia sama sekali tidak marah. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Namun, pada pemikiran kedua, semuanya tampak manis kecuali kenyataan bahwa Hao Ren sedikit terburu-buru. Semua orang seperti ini, Zhao Yanzi mencoba untuk menutupi rona merah di wajahnya dan kemudian mengutuk Hao Ren dengan diam-diam. Saat menghadap Xie Yujia, dia mundur selangkah tetapi menginjak kaki Hao Ren. Hao Ren mengulurkan tangan untuk menangkap bahunya, dan tangannya meluncur ke lengannya dan kemudian memegang sikunya, membantunya untuk menjaga keseimbangannya. Jika ada, Hao Ren dan Zhao Yanzi hanya merasakannya, dan tidak ada lagi yang terjadi. Hao Ren merasa sedih untuknya ketika Zhao Yanzi kesakitan, dan dia membunuh pikirannya yang nakal seketika. Kalau tidak, Hao Ren tidak akan bisa menahan diri. Zhao Yanzi juga menyadari hal itu, jadi dia tahu bahwa Hao Ren memiliki kasih sayang yang lembut untuknya. Dia tidak menyalahkannya sama sekali. Sebagai gantinya,
dia merasakan rasa manis yang tak terlukiskan. Sekolah menengah Lingzhou terkenal akan disiplinnya, tetapi Zhao Yanzi telah mendengar banyak tentang hal-hal ini. Orang lain mungkin tidak akan begitu perhatian dan berhenti. Melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi semakin dekat, Xie Yujia merasa agak cemburu. Zhao Yanzi hanya beberapa tahun lebih muda dari Hao Ren, tetapi mereka terlihat seperti pasangan yang ideal, terutama ketika Zhao Yanzi mengenakan stoking katun hitam yang membuatnya terlihat lebih dewasa dan lebih seksi. Yah, semua gadis sudah bangun sekarang. Nenek perlahan-lahan muncul di tangga. Nenek. Semua gadis memandang dan menyambutnya pada saat bersamaan. Sapa renyah dan cerah lebih baik daripada jenis musik lain di telinga nenek, dan dia langsung terhibur. Bu, sarapan sudah siap, kata Yue yang dengan gembira. Dia belajar bagaimana melakukan banyak pekerjaan rumah tangga dari Zhao Hongyu baru-baru ini, dan dia juga menghabiskan lebih banyak waktu tinggal di rumah, yang meningkatkan hubungannya dengan nenek. Waktunya makan, nenek menyipitkan matanya sambil berjalan menuju ruang tamu. Kemudian, dia bertanya, di mana Yao kecil? Halo, nenek. Mengenakan celana jeans, mantel abu-abu, dan syal kotak-kotak, Duan Yao berjalan keluar dari kamar Zhen Chongming dengan tenang. Seolah-olah dia adalah kucing yang baru saja melihat tikus, tubuh Zhao Yanzi langsung tegang ketika dia melihat Duan Yao. Namun, nenek tidak tahu tentang drama antara Zhao Yanzi dan Duan Yao. Dia meminta semua gadis untuk sarapan karena dia menyukai adegan yang hidup. Apakah kamu tidak harus pergi ke sekolah, Little Yao? Nenek bertanya saat sarapan. Duan Yao menggelengkan kepalanya sebelum menatap Hao Ren. Aku mengikutinya. Oke, kamu dengan Ren. Itu bagus juga. Tubuh kamu tampak lemah. Itu normal untuk memiliki beberapa hari libur, kata nenek. Dia memperhatikan bahwa wajah Duan Yao tidak seterang wajah Zhao Yanzi, dan Duan Yao bahkan lebih kurus. Karena itu, dia berpikir bahwa Duan Yao adalah tipe gadis yang selalu sakit. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Duan Yao ratusan kali lebih kuat dari Zhao Yanzi. Setelah sarapan, Hao Zonghua dan Yue yang harus pergi bekerja di kota, jadi mereka membawa semua orang ke sekolah dalam perjalanan. Duan Yao tampaknya bertekad untuk mengikuti Hao Ren. Dia bahkan duduk di sampingnya di mobil tanpa mengatakan apa-apa, yang membuat Zhao Yanzi marah dan tak bisa berkata-kata. Yue yang memarkir mobilnya di antara Lingzhou Middle School dan East Ocean University. Ketika Hao Ren turun dari mobil, begitu pula Duan Yao. Aku akan datang untuk makan siang bersamamu. Zhao Yanzi memandang Duan Yao dan kemudian berkata kepada Hao Ren. Hao Ren mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia tidak mengenakan seragamnya ke sekolah hari ini, dan para guru pasti akan memarahinya. Namun, dia juga akan menarik perhatian anak laki-laki. Namun demikian, Zhao Yanzi, yang nakal dan periang di depan Hao Ren, tidak pernah memberi perhatian pada anak-anak itu. Dia hanya akan membiarkan Hao Ren melihat kemanisannya dan juga rasa malunya. Melihat Hao Ren menatapnya, Zhao Yanzi mengingat apa yang terjadi tadi malam, dan dia langsung memerah. Kemudian, dia menginjak kakinya dan berlari ke sekolahnya. Setelah melihat Zhao Yanzi menghilang ke kampusnya, Hao Ren kembali menatap Duan Yao yang ada di sampingnya. Duan Yao mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya. Dia berpakaian dengan tepat. Dengan jeans, sepatu olahraga, kemeja putih, mantel abu-abu, dan syal yang membuatnya hangat, siapa yang pernah berpikir bahwa dia adalah seorang kultivator wanita yang pernah hidup di Six Heaven? Kamu benar-benar ingin mengikuti aku? Tanya Hao Ren. Duan Yao sedikit mengangguk. Kamu bahkan ingin mengikuti aku ke kelas aku? Tanya Hao Ren lagi. Bagaimana kalau pergi ke kamar kecil? Hao Ren bingung kata-kata. Jelas baginya sekarang bahwa Duan Yao tidak tahu apa arti kelas dan kamar kecil. Hao Ren berjalan ke universitas, dan Duan Yao mengikutinya dengan erat. Di Universitas East Ocean, semua orang tahu siapa Hao Ren. Ketika orang-orang melihat Hao Ren membawa seorang gadis bersamanya, mereka semua menatapnya dan mulai berdiskusi. Sejujurnya, Duan Yao cantik sejak dia berkultivasi sejak muda. Sekarang dia berada di Naschen Sol Realm tingkat atas, keanggunan dan auranya mendominasi sebagian besar siswa reguler. Setiap langkah yang diambilnya sama jaraknya, dan mantel kelabunya sedikit berkibar. Ketika Hao Ren memasuki ruang kelas, Zhao Jiai kebetulan ada di sana juga. Dia segera berteriak, apa-apaan ini? Kamu akhirnya kembali setelah menghilang selama berhari-hari. Namun, para lelaki semua tertegun ketika mereka melihat seorang gadis dengan Hao Ren.
Mereka belum pernah bertemu gadis kecil yang cantik ini sebelumnya. Dia tampak diam, tetapi lampu-lampu ganas di matanya mengungkapkan bahwa dia adalah karakter yang tangguh. Gongzi. Karena Hao Zonghua melaju lebih cepat, Xie Yujia dan saudari Lu sudah berada di ruang kelas. Mereka duduk di tengah, melambai pada Hao Ren. Hao Ren berjalan mendekati mereka dengan Duan Yao, dan Duan Yan langsung duduk di sampingnya, menambahkan jarak satu kursi antara saudara Lu dan Hao Ren. Guru itu masuk dan memperhatikan bahwa Hao Ren membawa seorang gadis aneh bersamanya, tetapi dia tidak bertanya. Setiap guru yang memiliki akses ke berita tahu tentang Hao Ren, yang bahkan lebih penting daripada Huang Yujia. Ketenaran tiada tanding yang dimiliki Hao Zonghua secara internasional menjadikan Hao Ren yang masih menerima hukuman dari sekolah sebagai topik sensitif. Jika Hao Ren dihukum sekali lagi, dia akan dikeluarkan, tetapi East Ocean University tidak bisa membiarkan itu terjadi. Duduk di sebelah Hao Ren, Duan Yao melihat hal-hal yang ditulis guru itu, tetapi dia tidak bisa mengerti apa-apa. Namun, dia tidak membuat suara apapun dan sangat tenang seperti boneka cantik. Hao Ren akhirnya tenang. Sepertinya Duan Yao benar-benar hanya akan mengikutinya seperti yang dikatakan Lady Zhen padanya. Selama istirahat, Zhou Liren dan orang-orang lain datang ke Hao Ren untuk bertanya tentang apa yang dia lakukan, dan Hao Ren hanya menjelaskan bahwa dia pergi menemui beberapa kerabat di kota lain. Dia bisa mengatakan bahwa niat para lelaki itu bukan tentang apa yang dia lakukan. Sebaliknya, mereka mencoba untuk melihat Duan Yao lebih dekat, yang tampak galak namun terhilang. Seperti yang dia harapkan, setelah mereka mengajukan beberapa pertanyaan, mereka mulai bertanya apakah Duan Yao adalah sepupu Hao Ren, mengapa dia datang ke kelas bersamanya, dan berapa umurnya. Hao Ren tidak menjawab pertanyaan mereka secara langsung. Dia bangkit untuk pergi ke kamar kecil, dan Duan Yao mengikutinya ke pintu. Yujia. Hao Ren tidak bisa membantu tetapi bertanya Xie Yujia, bisakah kamu pergi ke kamar kecil dengan Duan Yao? Tentu. Xie Yujia tidak memusuhi Duan Yao, jadi dia membawanya ke kamar mandi. Duan Yao tidak tahu apa-apa tentang masyarakat modern, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengikuti Hao Ren. Namun, kampus yang ramai dan kerumunan yang beragam telah memicu rasa penasarannya di bawah penampilannya yang tenang. Jadi, ini adalah bagaimana manusia hidup. Jika mungkin, dia berharap bisa mengalami kehidupan seperti yang dialami Zhao Yanzi, dan dia ingin tinggal di tanah di mana ada angin, hujan, salju, dan salju. Tapi aku mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan, Duan Yao mulai merasa sedih. Yah, Duan Yao. Hao Ren berjalan beberapa langkah sebelum melihat ke belakang dan berkata, kamu ibu telah membuatkanmu jaket, dan dia memintaku untuk membawanya ke kamu. Berjalan di samping Duan Yao, Xie Yujia akhirnya ingat itu juga. Dia mengambil jaket dari cincinnya ketika siswa di sekitar tidak memperhatikan dan menyerahkannya kepada Duan Yao. Karena benda normal tidak bisa bertingkat di kalung Hao Ren, dia membiarkan Xie Yujia menyimpan jaketnya. Dia akan lupa jika Hao Ren tidak menyebutkannya. Sambil memegang jaket lembut di antara jari-jarinya, Duan Yao tetap diam selama beberapa detik dan kemudian melemparkannya ke tong sampah. Aku tidak punya orang tua. Duan Yao berjalan ke kamar kecil yang dingin dengan tekun. Bab 748. Melihat jaket di tong sampah, Xie Yujia merasa seperti itu sia-sia. Jaket ini adalah tanda kasih sayang dari ibu Duan Yao, dan itu buatan tangan olehnya. Namun, Duan Yao segera membuangnya, yang sangat brutal terhadapnya. Di sisi lain, Xie Yujia tidak bisa mengerti bagaimana perasaan Duan Yao yang hilang dan ketakutan ketika dia dikirim ke Ethereal Summit, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika Hao Ren ingin menggunakannya sebagai kuali kultivasinya. Sky Mountain Sect bermaksud mengirimnya ke Ethereal Summit untuk menyelesaikan segala sesuatunya tanpa mengkhawatirkannya. Xie Yujia melihat bahwa jaket itu masih tergantung di tepi tong sampah, jadi dia akan mengeluarkannya. Lupakan, Yujia. Hao Ren menghentikan Xie Yujia. Jaket itu memang menunjukkan cinta ibu Duan Yao, tetapi Duan Yao adalah gadis yang keras kepala sehingga bekas luka di pikirannya tidak bisa disembuhkan hanya dengan jaket. Karena dia memutuskan semua hubungan dengan Sky Mountain, dia tidak akan kembali. Lady Zhen juga memiliki kepribadian yang teguh dan tegas, yang mungkin mengapa dia sangat menyukai Duan Yao. Dua kelas berlalu dengan cepat, dan Duan Yao mengikuti Hao Ren seperti teman karib. Dia terus berjalan bersamanya kemanapun dia pergi. Karena itu, ketika Hao Ren pergi untuk membeli bubble tea, dia juga harus mendapatkannya. Dengan asumsi bahwa dia mungkin bosan di kelas, dia memutuskan untuk membelikannya majalah, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa membaca.
Pada akhirnya, dia membelikannya sebuah buku komik dengan banyak gambar di dalamnya. Seperti yang dia harapkan, Duan Yao duduk di sampingnya, diam-diam membaca buku komik di dua kelas. Meskipun dia masih bingung tentang beberapa bagian, itu tidak mempengaruhi dia melihat gambar. Kamu harus mengikuti angka-angka. Melihat Duan Yao membaca dalam urutan yang salah, Hao Ren menarik buku komiknya, merobek secarik kertas, dan menuliskan daftar angka sehingga dia bisa mengikuti pesanan. Duan Yao mengangguk. Kemudian, dia mulai membaca lagi sesuai urutan angka dan akhirnya menemukan jawabannya. Dia telah mengambil buku komik dari rumah Hao Ren ke Laut Setan, tetapi dia membacanya secara acak. Namun, dengan instruksi dari Hao Ren, dia akhirnya belajar cara membacanya. Itu yang paling mudah untuk memahami gambar. Duan Yao sedang membaca komik tentang seorang gadis yang heroik, yang mudah baginya untuk berhubungan dengannya. Segera, senyum muncul di wajahnya. Hao Ren tersenyum ketika dia melihatnya tenggelam dalam buku komik seperti anak kecil. Duan Yao bukan orang jahat. Dia hanya tertekan oleh hukum rimba di dunia kultivasi. Pada siang hari, Zhao Yanzi muncul untuk makan siang dengan Hao Ren saat dia berkata. Ketika dia melihat bahwa Duan Yao masih bersama Hao Ren, wajahnya menjadi gelap. Duan Yao sama sekali tidak peduli dengan Zhao Yanzi. Dia hanya berdiri di sebelah Hao Ren seolah-olah dia adalah saudara perempuannya. Ketika dia berada di Laut Setan, dia kadang-kadang memikirkan Hao Ren, tapi dia tidak bisa mengatakan perasaan seperti apa yang dia miliki. Nona Zen tampaknya memahami perasaannya dengan saksama, jadi dia menawarkan untuk membawanya ke tanah sehingga dia bisa menghabiskan waktu bersama Hao Ren. Jika titik balik dalam hidupnya adalah hari dia dikirim ke Ethereal Summit dari Sekte Sky Mountain, dan itu juga saat pendapatnya tentang Hao Ren berubah ketika Hao Ren tidak menganggapnya sebagai kuali kultivasi dan membiarkannya pergi. Dia membenci Hao Ren karena dia mengubah hidupnya, tetapi perasaan lain muncul dalam benaknya karena dia menyadari bahwa Hao Ren tidak seperti monster tua yang menggunakan pembudidaya perempuan muda sebagai alat dalam budidaya. Dia tidak pernah merasa tersentuh ketika semua murid laki-laki di Sky Mountain Sect menunjukkan kasih sayang kepadanya, yang dapat diartikan sebagai kesombongan atau kedinginan. Semua pembudidaya hampir sama di dunia budidaya. Mereka menggunakan pembudidaya perempuan yang kuat untuk meningkatkan alam mereka sendiri, dan tidak akan ada terlalu banyak kasih sayang yang terlibat. Namun, pembudidaya yang lemah biasanya akan memilih budidaya ganda sementara pembudidaya kuat akan memiliki banyak selir. Karena itu, Duan Yao telah memutuskan sejak lama bahwa jika dia harus mengikuti seseorang, dia harus menjadi seorang kultivator yang luar biasa. Dia tidak punya rencana untuk nasibnya sendiri karena dia bisa merasakan bahwa Lingwu Master akan memutuskan untuknya. Apa yang tidak dia duga adalah Lingwu Master memberikannya kepada Herb King Master, dan yang terakhir tidak seperti yang dia bayangkan. Manusia seperti semut di mata para pembudidaya, tapi sekarang, Duan Yao merasa seperti dia lebih suka kehidupan fana. Menyesatkan. Beli aku makan siang. Zhao Yanzi meninju Hao Ren dengan ringan. Dia ingin Hao Ren menjemputnya dari sekolahnya, tapi dia tidak mengenakan seragamnya hari ini, yang membuatnya menjadi orang yang paling terlihat saat cukai pagi. Kepala sekolah bahkan memarahinya di depan seluruh sekolah. Akan ada kekacauan yang lebih besar jika Hao Ren menunggunya di depan sekolahnya. Itu sebabnya Zhao Yanzi datang kepadanya. Dia dalam suasana hati yang fantastis hari ini. Wajahnya bercahaya, dan Ling mulai curiga bahwa alih-alih menjadi lajang, Zhao Yanzi telah kembali dengan Hao Ren. Selama kelas, Ling kecil bercanda dengan Zhao Yanzi, tetapi Zhao Yanzi memerah, yang membingungkan Ling. Baik, aku akan mentraktirmu ke kafetaria, kata Hao Ren sambil tersenyum sambil meraih tangannya. Di pergelangan tangan putih Zhao Yanzi, ada tanda berbentuk pedang hijau, yang hanya tampak seperti tato. Ling kecil melihat tanda ini pada Zhao Yanzi hari ini, dan dia memuji yang terakhir karena sangat keren karena dia berani mendapatkan tato ketika dia baru di kelas 9. Bahkan, Zhao Yanzi menguasai trik menyembunyikan tanda di tubuhnya ketika dia mencapai Core Formation Realm tingkat atas, dan dia menyembunyikan tanda di pergelangan tangannya alih-alih menyebar di bagian depan tubuhnya, yang jelek. Baik. Kafetaria, Zhao Yanzi mengambil pergelangan tangannya kembali dan menamparkan Hao Ren di bahunya. Xie Yujia tersenyum ketika dia melihat mereka saling menggoda. Ayo pergi Yujia, ini untukku hari ini. Hao Ren melihat ke belakang dan berkata kepada Xie Yujia, dan Lu Linlin dan Lu Lili membuka tangan mereka dan bersorak. Mengenakan stoking katun hitam dan sweater kasual berwarna coklat muda, Zhao Yanzi terlihat lebih cantik daripada seragam birunya, yang jelas membuat banyak pria dan wanita di kafetaria memandangnya.
Gadis itu telah mengikuti Hao Ren sepanjang hari. Aku dengar dia baru saja pindah ke Universitas Ocean East, mungkin mahasiswa baru. Ada banyak orang yang pindah ke sini hari ini. Ini gila. Begitu banyak gadis cantik mengikutinya. Begitu Xie Yujia dan gadis-gadis lain duduk, semua jenis gosip terdengar di kafetaria. Duan Yao yang menjadi pusat diskusi terlihat kutu buku dan dingin, yang merupakan kebalikan dari Zhao Yanzi. Hao Ren pergi ke barisan untuk memesan makan siang, tetapi Duan Yao memilih untuk mengikutinya daripada duduk bersama para gadis, yang membuat Zhao Yanzi gila. Apa maksudnya ini? Pikirnya. Wosh, 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 wosh. Semua siswa memberi jalan bagi Hao Ren ketika mereka melihatnya datang. Hao Ren tertegun selama beberapa detik karena tidak ada seorang pun di depannya, dan wanita di belakang jendela pemesanan mengetuk sendok, menunggu Hao Ren memesan makanan. Hao Ren berjalan dan memesan beberapa combo secara acak. Duan Yao tetap diam, dia berdiri di samping Hao Ren dan membantunya membawa nampan ke meja. Ekspresi wajahnya tenang. Dia tidak akan peduli tentang hal lain selama dia bersamanya. Zhao Yanzi merasa itu tidak adil karena dia harus kembali sementara Duan Yao masih bisa tinggal bersama Hao Ren. Sekarang, dia berpikir bahwa itu bukan hal yang buruk bagi Xie Yujia untuk tetap berada di sekitar Hao Ren. Namun, Duan Yao adalah seorang gadis dengan ranah yang lebih tinggi, usia yang lebih muda, dan latar belakang yang lebih kuat. Paman ketiga akan makan malam di rumahku malam ini. Ibu aku mengundang kamu untuk makan malam, kata Zhao Yanzi kepada Hao Ren setelah mengambil nampan. Sudah waktunya baginya untuk menyatakan kedaulatan. Tentu. Hao Ren mengangguk. Zhao Kuo telah mencapai puncak tingkat Qian, yang merupakan berita bagus. Dia harus bertarung dengan Su Han segera, dan Hao Ren ingin tahu seberapa siap dia. Su Han melawan Zhao Kuo, Hao Ren tidak tahu siapa yang akan menang. Karena Su Han telah keluar dari lautan iblis, maka itu berarti dia juga telah mencapai puncak tingkat Qian. Yue Zilong telah kembali ke kuil Dewa Naga, yang menjadikan Zhao Kuo dan Su Han sebagai satu-satunya pembudidaya naga tingkat Qian di kota Samudra Timur. Senior, suara renyah terdengar di samping Hao Ren. Hao Ren berbalik dan melihat Su Ke datang, mengenakan satu set pakaian olahraga dengan senyum di wajahnya. Kemudian, dia duduk di tempat yang tidak jauh dari Xie Yujia. Itu cukup tiba-tiba bagi Su Ke untuk duduk di sana sementara siswa lain menjauh dari Hao Ren dan para gadis. Hao Ren tidak tahu bahwa Su Ke masih berada di East Ocean University. Master Guatai diusir oleh Zhao Kuo, tapi Su Ke masih di sini. Jelas bahwa pemuda ini memiliki agenda tersembunyi. Gongzi, Su Ke telah berusaha untuk mendekati Zumu besar akhir-akhir ini. Dia hampir mengejarnya. Lu Lili pergi ke Hao Ren dan berkata pelan. Ketika Xie Yujia melihat Su Ke, dia bergerak lebih dekat ke Hao Ren dengan nampannya, berusaha menjaga jarak dari Su Ke. Hao Ren tiba-tiba menghilang dari East Ocean University beberapa hari yang lalu, dan Su Ke mengambil kesempatan untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada Xie Yujia, kakak perempuan seniornya, dengan berbagai cara. Xie Yujia tidak pernah di muka, dan dia tidak ingin menyebabkan lebih banyak drama dan kesalahpahaman ketika Hao Ren tidak ada. Jadi, yang dia lakukan hanyalah menghindarinya. Hubungan Hao Ren dan Zhao Yanzi adalah masalah klan naga Lautan Timur, tetapi Xie Yujia selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai pacar Hao Ren. Dia mencoba mempertahankan citra Hao Ren dan menghindari gosip yang akan membuat Hao Ren tidak nyaman. Dia sadar bahwa akan ada gosip yang meledak jika dia melakukan kontak dengan Su Ke, termasuk menolak Su Ke. Saat Hao Ren semakin dekat dan dekat dengan Zhao Yanzi, itu berarti bahwa Xie Yujia dan Hao Ren menjadi semakin lemah. Banyak pasangan di universitas putus karena gosip dan komentar cemburu, yang menyangkut Xie Yujia. Dia tidak ingin itu terjadi pada mereka. Hao Ren memperhatikan ekspresi canggung di wajah Xie Yujia, dan dia merasa buruk karena dia tahu bahwa dia sangat sensitif. Namun, semua orang di universitas tahu bahwa dia adalah putra Hao Zonghua, dan orang-orang bahkan akan memberi jalan baginya di kafetaria. Orang-orang akan berpikir bahwa Hao Ren mengintimidasi Su Ke jika dia mengusir Su Ke yang terlihat sangat polos dan hanya makan di sana. Yujia, Hao Ren mengulurkan tangannya dan menarik Xie Yujia lebih dekat dengannya. Kekecewaan muncul di mata Su Ke. Diketahui bahwa Xie Yujia adalah pacar Hao Ren, tetapi dia tidak berpikir bahwa Hao Ren akan mengusirnya. Pergi. Duan Yao yang duduk di sebelah Hao Ren mengucapkan kata-kata itu dengan tenang. Aura hijau muda perlahan keluar dari tubuhnya, dan Su Ke merasa seperti jiwanya akan terbang keluar dari tubuhnya dan tersedot ke mata Duan Yao.
Suko mengambil nampannya dan berjalan pergi. Bab 749. Teknik pengumpulan jiwa adalah unik bagi para penggarap iblis, dan itu hanya bisa digunakan oleh rilem jiwa Naschen Soul tingkat atas. Duan Yao menggunakan fisik api murni untuk mengumpulkan potongan-potongan yang rusak dari lampu sihir Kunlun, jadi Lady Zhen memutuskan untuk mengajarinya teknik. Ketika teknik ini mencapai tingkat tinggi, dia akan mampu menyedot jiwa banyak pria karena mereka tidak akan bisa menahan pesonanya. Duan Yao hanya menunjukkan tekniknya dan menakuti Suke dengan sedikit usaha. Hao Ren memperhatikan Suke ketika dia berjalan pergi sebelum melihat kembali ke aura hijau di sekitar Duan Yao, merasa seperti dia tidak mudah untuk ditangani. Dia memiliki tubuh jiwa, kata Duan Yao santai. Apa itu tubuh jiwa? Tanya Hao Ren langsung. Namun, Duan Yao tidak menanggapi dan hanya fokus pada makanannya. Bahan-bahan untuk makanan manusia rata-rata, tapi setidaknya rasanya enak. Zhao Yanzi menatap Duan Yao saat dia membencinya karena begitu misterius. Setelah makan siang berakhir, Zhao Yanzi memegang lengan Hao Ren dan mulai berjalan di sekitar kampus karena dia tidak mengenakan seragamnya. Xie Yujia dan saudari Lu meninggalkan mereka sendirian sehingga mereka bisa memiliki waktu mereka sendiri, tetapi Duan Yao mengikuti Hao Ren dengan cermat, yang membuat Zhao Yanzi sangat kesal. Para siswa di Universitas Samudra Timur semua tahu Zhao Yanzi dan Hao Ren. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah tunangan Hao Ren sementara beberapa mengatakan bahwa dia adalah sepupunya. Ada berbagai asumsi tentang Hao Ren dan Zhao Yanzi, tetapi tidak ada yang tahu Duan Yao. Dengan Duan Yao berjalan di samping Hao Ren dan Zhao Yanzi, dia membuat mereka terlihat seperti sepupu. Zhao Yanzi tidak bisa merasakan keintiman. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ternyata Hao Ren memiliki dua sepupu. Mereka berdua terlihat imut, dua siswa berdiskusi dengan tenang ketika mereka lewat. Zhao Yanzi merasa sangat bersalah. Dia sudah dimanfaatkan oleh Hao Ren. Bagaimana dia bisa menjadi sepupunya? Karena istirahat makan siang hampir berakhir, Zhao Yanzi memegang tangan Hao Ren dan berjalan menuju sekolah menengah Ling Zhao perlahan. Dia dulu tidak peduli dengan Hao Ren sama sekali, tapi sekarang itu membuatnya merasa kehilangan ketika dia tidak ada di dekatnya. Duan Yao hanya mengikuti Hao Ren dengan santai, melihat berbagai siswa dan pembudidaya naga tersembunyi. Jika dia mau, tingkat budidayanya memungkinkan dia untuk mengumpulkan semua jiwa manusia di kampus, dan bahkan semua pembudidaya naga muda tidak akan menjadi lawannya. Namun, Duan Yao tidak berencana untuk melakukan itu karena dia menikmati kehidupan yang damai dan manis. Aku iblis, tapi aku tidak pernah berniat membawa bencana ke dunia, pikirnya. Ketika Hao Ren berjalan, Zhao Yanzi kembali ke sekolahnya, Ling kecil juga kembali dengan pacarnya. Hei, Paman. Ling kecil mulai tertawa begitu dia melihat Hao Ren. Zhao Yanzi kesal beberapa hari terakhir, dan dia mengunci diri di asrama. Ling kecil berpikir bahwa Zhao Yanzi putus dengan Hao Ren, dan dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Sekarang melihat Hao Ren membawa Zhao Yanzi ke sekolah, Xiao Ling yakin mereka kembali bersama. Sebagai sahabat Zhao Yanzi, dia akhirnya merasa lega. Zhao Yanzi membungkuk dekat dengan Hao Ren, terlihat seperti dia sedang jatuh cinta saat dia bersinar di seluruh. Ling kecil tidak tahu seberapa jauh hubungan mereka, tetapi dia menduga itu harus sangat dalam. Zhao Yanzi sangat lincah dan cantik, dan dia memperlakukan hubungan dengan sangat serius tidak seperti gadis lain. Ling benar-benar berpikir bahwa, Paman, adalah pria yang beruntung. Juga, dia bisa mengatakan bahwa keluarga Zhao Yanzi disiplin, sehingga segala sesuatu yang melewati batas tidak akan pernah terjadi. Namun, jika mereka membawa hubungan mereka ke tingkat berikutnya, itu akan terjadi pada akhirnya. Little Ling berpikir ketika dia melihat Paman yang tampan naik turun. Adapun Duan Yao cantik di sebelah Hao Ren, Ling kecil hanya mengabaikannya dari awal. Zhao Yanzi adalah gadis yang paling cantik. Tidak ada yang bisa bersaing. Pikirnya. Aku akan masuk sekarang, Paman. Zhao Yanzi biasa memanggil Hao Ren, Paman, di depan Ling kecil. Kemudian, dia melambai pada Hao Ren dan berjalan dengan Little Ling. Hati Hao Ren meleleh saat dia melihat sosok menawannya saat dia pergi ke sekolah. Duan Yao menatap kampus di belakang pintu, dan matanya mengungkapkan bahwa dia menantikan kehidupan kampus. Dia tidak tahu seperti apa kehidupan kampus itu, tetapi dia masih bisa merasakan energi muda keluar darinya. Hao Ren kembali ke Universitas Kelautan Timur. Kelas pagi selesai, jadi dia pergi ke perpustakaan untuk menghabiskan waktu karena tidak ada kemajuan tanpa kristal mistik. Duan Yao mengikuti Hao Ren dan masuk ke perpustakaan dengan mudah dengan kartu pelajar yang dipinjam Hao Ren.
Kemudian, dia pergi ke ruang baca dengan Hao Ren dan duduk di sampingnya. Matahari cerah, dan Hao Ren bisa melihat melalui jendela. Beberapa gadis sedang menunggu Little White, monster paling lucu di East Ocean University, dengan hot dog di tangan mereka. Sayangnya, si kecil putih bersama Hao Zonghua sekarang dan tidak akan muncul di universitas. Duduk di sebelah Hao Ren, Duan Yao membaca buku yang memiliki banyak gambar. Cara dia membaca terbelakang, yaitu cara membaca buku-buku kuno. Hao Ren tidak memperbaikinya karena dia tidak akan bisa memahami kontennya. Waktu berlalu dengan lambat, dan Xie Yujia mengirim pesan teks yang mengatakan bahwa dia akan berenang bersama Lu bersaudara. Hidup terasa begitu damai dan nyaman. Su Han belum kembali ke universitas. Dia mungkin sedang mempersiapkan serangan di alam naga surgawi. Berbunyi. Telepon Hao Ren di meja mulai bergetar. Hao Ren segera mengambilnya. "Paman, kita sudah selesai sekolah untuk hari ini." Zhao Yanzi berteriak dari sisi lain telepon. Ada 2 ujian pura-pura untuk siswa kelas 9 di sekolah menengah Lingzhou, dan Zhao Yanzi secara mengejutkan berhasil. Jadi, dia dalam suasana hati yang fantastis. Sepertinya dia memiliki pikiran yang lurus dengan bimbingan Hao Ren. Datang, datang. Hao Ren menutup telepon, meletakkan kembali buku itu di rak, dan keluar untuk mengambil eskalator. Ketika dia berbalik sedikit, dia memperhatikan bahwa Duan Yao masih mengikutinya. "Bisakah kamu pergi untuk makan malam dengan Yujia?" Hao Ren bertanya padanya saat dia turun. "Tidak." Duan Yao langsung menolak. Yah, Hao Ren tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia tidak berbicara dengannya lebih dari 10 kali hari ini, tetapi Duan Yao bersikeras mengikutinya kemana-mana. Karena dia berjanji kepada Lady Zhen bahwa dia akan mengurus Duan Yao, dan tidak mudah untuk menyingkirkan seorang pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat atas, Hao Ren menyerah dan membiarkannya mengikutinya. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika Duan Yao, seorang gadis yang cukup ekstrim, menjadi marah. Naschen Soul Realm tingkat atas, bahkan seorang penggarap ranah Core Formation dapat menghancurkan setengah dari kota. Hao Ren berjalan ke pintu masuk utama kampus, dan begitu pula Duan Yao. Zhao Yanzi berdiri berjinjit menunggu Hao Ren di pintu masuk utama, dan wajahnya menjadi gelap begitu dia melihat Duan Yao. Dia mengenakan stoking katun yang menyoroti kakinya yang indah, dan dia mengikat rambutnya menjadi 2 kuncir. Dia terlihat sangat menarik sehingga semua orang yang keluar dari universitas tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. "Dia akan ikut dengan kita?" tanya Zhao Yanzi dengan sikap bermusuhan sambil menunjuk Duan Yao. Duan Yao mengangguk dan menjawab untuk Hao Ren. Zhao Yanzi sangat marah sehingga dia hampir menggigit bibirnya. Ibunya sudah menyiapkan makanan besar, tapi itu semua untuk Hao Ren, bukan Duan Yao. Duan Yao tidak peduli tentang betapa marahnya Zhao Yanzi. Dia melihat taksi yang dimiliki Zhao Yanzi di sebelahnya, jadi dia segera masuk. "Ah!" Zhao Yanzi berteriak dengan marah tetapi harus masuk ke dalam taksi juga. Hao Ren menggelengkan kepalanya, tidak berharap Duan Yao menjadi begitu dominan. Kemudian, dia juga melompat masuk. Segera, taksi tiba di rumah Zhao Yanzi, dan aroma makanan sudah mencapai mereka. Zhao Hongyu berjalan ke pintu untuk menyambut mereka tetapi tidak berharap bahwa kecuali Hao Ren dan Zhao Yanzi, murid Lady Zhen, Duan Yao, juga keluar dari taksi. Mengikuti Hao Ren, Duan Yao masuk ke rumah Zhao Yanzi tanpa suara dan kemudian duduk di sofa tanpa suara. "Bu, aku tidak mengundangnya." Zhao Yanzi mengeluh kepada Zhao Hongyu sambil menunjuk Duan Yao. "Kamu selalu kejam." Zhao Hongyu menyodok dahi Zhao Yanzi dan kemudian berkata kepada Duan Yao sambil tersenyum, "Kamu adalah Duan Yao, kan? Makan malam akan segera siap." Duan Yao mengangguk. Zhao Yanzi memutar matanya dan berpikir, kenapa begitu baik untuk Duan Yao? Dia tidak tahu bahwa sejak Lady Zhen membuat kesepakatan dengan Zhao Guang dan memindahkan binatang iblis tingkat tinggi dari perbatasan antara Lautan Iblis dan klan Naga Lautan Timur, banyak tekanan di Lautan Timur telah dikurangi, dan para prajurit dapat memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan berlatih. Dengan masalah perbatasan besar diselesaikan, klan Naga Laut Timur mampu menangani Samudra Selatan dan Laut Utara dengan kuat. Lady Zhen akan segera menjadi tuan dari semua binatang iblis di Laut Setan. Sebagai satu-satunya murid Lady Zhen, status Duan Yao tidak akan kalah dengan Zhao Yanzi. Jika Laut Iblis pernah kacau, sebagai kekuatan utama mempertahankan Laut Iblis, klan Naga Laut Timur tidak akan berdiri jauh. "Ren, bagaimana keadaan di Nine Dragon Palace?" tanya Zhao Guang. Terobosan besar telah dibuat," jawab Hao Ren.
Dia belum pernah bertemu Zhao Guang sejak dia pergi ke Nine Dragon Palace. Karena ayah mertuanya mengajukan pertanyaan ini, Hao Ren menjelaskan semua yang terjadi di Nine Dragon Palace dan kuil Dewa Naga secara detail. Zhao Guang mendengarkan dengan seksama dengan alisnya yang bengkok. Apa yang Hao Ren alami hampir lebih dari yang dia miliki. Misalnya, Istana Sembilan Naga, Laut Setan, dan kuil Dewa Naga adalah semua istana yang tidak dikenalnya sama sekali. Namun, Hao Ren menangani semuanya di tempat-tempat itu dengan sangat mudah. Sekarang dia telah meninggalkan kuil Dewa Naga dan kembali ke klan Naga Lautan Timur. Zhao Guang sangat senang. Saudaraku, aku terlambat. Saat Hao Ren dan Zhao Guang berbicara tentang semua detail, Zhao Kuo bergegas masuk dan hampir menghancurkan pintu. Kamu masih sangat ceroboh. Zhao Guang memelototi Zhao Kuo. Meskipun wilayahnya lebih rendah daripada Zhao Kuo, dia masih memiliki status sebagai kakak laki-laki. Aku telah menembus ke puncak tingkat Qian. Sulit untuk mengontrol kekuatan aku, Zhao Kuo terkekeh. Dia naik ke tempat duduknya sambil menggosok tangannya ketika dia melihat bahwa meja itu penuh dengan hidangan lezat yang beruap. Pergi cuci tanganmu. Sambil memegang sepiring daging babi yang dimasak 2 kali lipat, Zhao Hongyu menegakkan wajahnya dan berkata kepadanya dengan serius. Zhao Kuo tersenyum malu-malu dan pergi untuk mencuci tangannya. Zhao Guang membawa Hao Ren ke meja makan, dan Duan Yao yang sedang menonton kartun di TV tiba-tiba berdiri dan mengikuti Hao Ren. Aroma makanan jauh lebih baik daripada yang mereka miliki di kafetaria untuk makan siang. Melihat Duan Yao duduk di samping Hao Ren, Zhao Yanzi sangat kesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, dia duduk di sisi lain Hao Ren dengan manis. Zhao Hongyu menuangkan minuman dan minuman keras, mencoba menjadikan ini sebagai perayaan untuk Hao Ren. Dia yakin bahwa dia membuat keputusan yang tepat karena Hao Ren jelas merupakan kandidat terbaik untuk menantu mereka. Zhao Kuo menjabat tangannya yang basah dan keluar dari dapur. Ketika dia duduk, dia berteriak pada Hao Ren, "Ya, Hao Ren. Sudah waktunya bagi kamu dan Zi untuk mewujudkan cinta kamu." Petik 2. Engah. Zhao Yanzi yang baru saja meneguk minumannya meludahkannya segera. Bab 750. Paman ketiga. Sementara mengabaikan minuman yang tumpah, Zhao Yanzi memukul meja sebagai protes kepada Zhao Kuo. Meskipun dia ingin menyatakan klaimnya pada Hao Ren di depan Duan Yao, dia merasa malu ketika paman ketiganya mengumumkannya di depan semua orang. Baik, paman ketiga kamu ada benarnya. Yang mengejutkannya, Zhao Guang memandang Zhao Yanzi dan Hao Ren dengan ekspresi serius dan berkata perlahan alih-alih menegur Zhao Kuo. Zhao Yanzi langsung dibungkam. Dia melirik Hao Ren yang berada di sisinya dan tiba-tiba menyadari bahwa orang tuanya bermaksud membahas topik ini dengan Hao Ren dengan mengundangnya makan malam. Ren, Zhao Guang memandang Hao Ren dan berkata, aku menyebutkan bahwa kamu harus mencapai tingkat Qian atau Kun karena aku berharap kamu akan berkultivasi dengan keras. Faktanya, dengan ranah level Sun kamu saat ini, kamu dapat mentransfer setengah dari inti naga kembali ke Si. Oke, Hao Ren mengangguk sambil menatap Zhao Guang dengan sungguh-sungguh. Perjalanan awal yang dia miliki ketika mulai berkultivasi adalah untuk mentransfer inti naga kembali ke Zhao Yanzi dan tahu bahwa masalah ini tidak bisa dihindari. Namun, dia tidak mengerti cara mentransfer. Dia hanya tahu bahwa semakin tinggi bidang kultivasi yang dia dapatkan, semakin aman prosesnya. Melihat Zhao Guang dan Zhao Kuo setuju satu sama lain, Zhao Yanzi berbalik ke arah Zhao Hongyu. Namun, Zhao Hongyu tidak menyela kata-kata Zhao Guang. Mereka telah membawa Zhao Yanzi untuk hidup di dunia fana dengan harapan bahwa dia akan terbiasa dengan kehidupan di darat, tetapi dia masih seorang pembudidaya naga dan putri dari klan Naga Lautan Timur. Ketika putri ketiga klan Naga Laut Selatan menikah, dia baru berusia 14 tahun. Tiba-tiba, Zhao Yanzi teringat akan apa yang terjadi semalam, dan wajahnya memerah. Aku sudah bertanya kepada beberapa penatua tentang metode ini. Alih-alih memindahkan inti naga kembali ke Si, kamu harus mentransfer esensi naga ke tubuhnya secara teratur. Mendengar kata-kata Zhao Guang, Hao Ren mulai mengerti. Dengan wajah merah, Zhao Yanzi mendengarkan dengan seksama dan juga memahami situasinya. Itu bukan proses satu kali. Tidak heran mereka harus menikah. Wajah Zhao Yanzi langsung merambat ke telinganya. Dia telah berbicara tentang banyak hal dengan Ling seolah-olah dia benar-benar berpengetahuan tentang hal-hal dewasa, tetapi dia masih seorang gadis pemalu yang tidak terbuka ketika dia berpura-pura berada di depan Ling. Setelah Zi mulai berkultivasi, fisiknya jelas menguat dan bisa bertahan sampai 18 tanpa esensi naga,
tetapi akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan kembali fisik naganya lebih cepat, kata Zhao Guang. Paman, maksudmu, tanya Hao Ren hati-hati. Kamu orang bodoh. Mengapa kamu begitu malu-malu? Zhao Kuo berteriak dengan tidak senang. Apakah kamu enggan menikahi Si? Jika tidak, maka menikahlah sesegera mungkin. Kalian berdua bisa memiliki bayi naga secepat mungkin, jadi aku bisa menggendong seorang keponakan perempuan. Meskipun Zhao Yanzi telah menebak niat ayahnya, dia merasa hangat di sekujur tubuhnya dengan rasa malu ketika Zhao Kuo mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Paman ketiga. Zhao Yanzi tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan berteriak protes. Duan Yao menoleh untuk melihat Zhao Yanzi, menyadari bahwa yang terakhir harus berkultivasi ganda dengan Hao Ren karena beberapa kekurangan dengan teknik kultivasinya. Melihat Duan Yao menatapnya dengan simpatik, Zhao Yanzi tersedak oleh kata-katanya, tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia bertemu dengan tatapan Hao Ren, wajahnya memerah ke lehernya secara instan. Hehe. Ketika paman ketiga kamu menyelesaikan bisnisnya, kalian berdua dapat memiliki pernikahan, kata Zhao Hongyu. Paman ketiga, bisnis apa? Tanya Zhao Yanzi segera. Jika bukan karena semalam, dia tidak akan tahu tentang penyempurnaan pernikahan. Tetapi setelah pengalaman semalam, hatinya berdebar ketika mereka berbicara tentang pernikahan. Inilah sebabnya dia segera mengganti topik pembicaraan ketika dia bisa. Melihat mata panik Zhao Yanzi, Hao Ren tersenyum diam-diam. Dia tidak sabar tadi malam, tapi sepertinya orang tua Zi juga tidak sabar. Namun, Hao Ren merasa tidak siap untuk menikahi Zhao Yanzi, dan dia mengerti kepanikannya. Paman ketiga kamu menantang Su Han untuk bertempur, dan Su Han menerimanya hari ini, kata Zhao Hongyu. Dan Zhao Yanzi membelalakkan matanya. Pertempuran akan berlangsung di kuil Dewa Naga besok, kata Zhao Hongyu. Hao Ren terkejut bahwa pertempuran Zhao Kuo dan Su Han adalah besok. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tahu Su Han berada di puncaknya setelah hanya menerobos ke puncak tingkat Qian, dan itu adalah waktu yang baik untuk melawan Zhao Kuo yang merupakan seorang kultivator tingkat Qian berpengalaman. Dapat dimengerti bahwa pertempuran akan terjadi di kuil Dewa Naga. Di satu sisi, Su Han adalah seorang inspektur, jadi pertempuran itu menyangkut reputasi kuil Dewa Naga. Di sisi lain, karena baik Su Han dan Zhao Kuo adalah puncak tingkat Qian, pertarungan mereka akan mengguncang bumi, dan hanya kuil Dewa Naga yang bisa menyediakan tempat bagi mereka untuk bertempur. Jika paman ketigamu menang, dia akan menagih di Heavenly Dragon Realm. Jika dia berhasil mencapai alam naga langit, kami akan mengatur pernikahan megah untuk kamu, lanjut Zhao Hongyu. Zhao Yanzi mengedipkan matanya yang besar dan tidak tahu harus berkata apa. Zhao Yanzi berharap bahwa paman ketiganya bisa mewujudkan mimpinya dan mencapai alam naga langit, tetapi dia harus segera menikah dengan Hao Ren. Bukankah terlalu cepat? Aku masih siswa kelas 9, Zhao Yanzi menggigit bibirnya dan merasa tercabik-cabik saat berpikir, haruskah aku mengundang Ling ke pernikahan aku? Jika Hao Ren tahu pikirannya, dia akan pingsan seketika. Dia melihat ekspresi tekad Zhao Kuo dan tahu bahwa yang terakhir serius tentang pertempuran dengan Su Han. Karena mereka berdua berada di puncak level Qian dan ingin mencapai terobosan yang lebih tinggi, mereka akan bertarung dengan kekuatan penuh mereka, yang berarti bahwa mereka mungkin terluka parah atau bahkan mati dalam pertempuran. Dari nada suara Zhao Hongyu, sepertinya mereka berpikir Zhao Kuo memiliki peluang yang lebih baik untuk menang, dan dia tidak akan gagal dalam serangan kedua di alam naga langit. Inilah sebabnya mereka merencanakan dan mengatur pernikahan Hao Ren dan Zhao Yanzi. Pada usia 16, Zhao Yanzi sudah cukup umur untuk menikah sesuai dengan tradisi suku naga. Selain itu, Hao Ren telah mencapai tingkat Sun dan telah menjadi master tingkat atas di antara generasi muda. Juga, hubungan Hao Ren dan Zhao Yanzi telah berkembang cukup baik. Jika Zhao Kuo bisa mencapai alam naga langit, yang merupakan acara besar bagi klan naga Lautan Timur, pernikahan antara Hao Ren dan Zhao Yanzi adalah hal berikutnya dalam agenda. Paman ketiga, ini hanya pertarungan latihan. Kamu tidak dapat melukai Sister Su. Zhao Yanzi menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata kepada Zhao Kuo. Aku akan mencoba, jawab Zhao Kuo dengan ragu. Bahkan, tidak ada pertempuran yang bisa menjamin tidak ada cedera. Zhao Kuo tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan melukai Su Han. Seorang pembudidaya tingkat puncak Qian memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika para pembudidaya menyimpan kekuatan mereka selama perkelahian sementara saingan mereka bertarung dengan kekuatan penuh, ia tidak hanya akan kehilangan pertempuran tetapi juga berpotensi kehilangan wilayah dan kehidupannya.
Selain itu, Zhao Kuo sangat menghormati Su Han yang telah berkultivasi untuk mencapai puncak level Qian yang hanya sekitar 20 tahun. Meskipun ada beberapa peluang unik yang dia miliki, dia benar-benar jenius kultivasi teratas yang bisa mengungguli dia. Dengan intuisinya sebagai komandan militer, Zhao Kuo merasa kekuatan Su Han tidak kurang dari miliknya. Ketika Hao Ren melihat keraguan Zhao Kuo, dia tahu bahwa Zhao Kuo akan bertarung dengan kekuatan penuh besok dan tidak bisa menjamin keselamatan Su Han. Namun, dia tahu bahwa Su Han akan bertarung dengan kekuatan penuhnya juga, dan sulit untuk mengatakan bagaimana Zhao Kuo akan berakhir. Sampai sekarang, Hao Ren belum melihat kekuatan penuh Su Han. Bahkan ketika dia menghadapi Qi Yunyu di Nine Dragon Palace, dia merasakan beberapa reservasi di Su Han. Membuang nafas untuk bertanya kepada Su Han atau Zhao Kuo, dua tuan yang mencoba membuat terobosan, tidak saling menyakiti satu sama lain. Paman ketiga, bagaimana hal antara kamu dan Penatua Xingyue? Zhao Yanzi terus bertanya. Itu, Zhao Kuo yang telah berbicara dengan suara keras menunjukkan jejak merah muda di wajahnya yang hitam. Paman ketiga, setelah kamu mencapai alam naga surgawi, saatnya bagi kamu untuk menikahi Penatua Xingyue. Zhao Yanzi melanjutkan. Non, omong kosong. Zhao Kuo membelalakkan matanya sementara wajah hitamnya berubah menjadi merah seperti sepotong daging sapi panggang. Melihat kekek Zhao Yanzi, dia segera menyadari bahwa ini adalah serangan balik Zhao Yanzi. Penatua Xingyue telah mengajarkan kultivasi Zhao Yanzi ketika dia masih kecil. Karena itu dia lebih dekat dengan Penatua Xingyue daripada para penatua lainnya dari Samudra Timur. Dalam beberapa hari terakhir setelah Zhao Kuo kembali dari Istana Sembilan Naga, dia tinggal bersama Penatua Xingyue ketika dia beristirahat di Istana Naga Lautan Timur. Zhao Yanzi adalah seorang gadis kecil yang usil dan mendapat informasi dari orang tuanya. Sebagai pembalasan karena membuat wajahnya memerah, dia sekarang membuat Zhao Kuo memerah. Ya, saudara ketiga, Xingyue telah menunggu kamu selama bertahun-tahun, kata Zhao Guang. Kakak laki-laki, Zhao Kuo hampir tidak bisa berbicara ketika dia menyebutkan Penatua Xingyue. Setelah mencapai alam naga langit, kamu tidak bisa mengecewakan Xingyue lagi, Zhao Hongyu bergabung dengan persuasi. Karena malu, Zhao Kuo bertanya-tanya bagaimana topiknya berubah dari pernikahan Hao Ren dan Zhao Yanzi menjadi dirinya sendiri. Dia melirik Zhao Yanzi dan melihat senyum lebar di wajahnya. Aku tahu kamu takut Xingyue akan menderita bersamamu, tapi aku jamin bahwa aku tidak akan menekanmu. Tidak masalah jika kamu tidak menginginkan anak karena Zi dan Ren dapat memiliki anak, kata Zhao Guang dengan tulus. Dari ketiga putra Zhao Haoran, Zhao Guang yang tertua memiliki satu putri, Zhao Yanzi. Putra kedua Zhao Kuan secara bertahap kehilangan esensi naganya saat tinggal di AS. Dan cabangnya berangsur-angsur menjauh dari suku naga. Putra ketiga Zhao Kuo memiliki bakat terbaik dan ranah tertinggi, sehingga harus menghasilkan keturunan untuk keluarga Zhao. Namun, semakin tinggi ranah yang dimiliki seorang pembudidaya naga, semakin berbahaya untuk melahirkan. Zhao Kuo khawatir bahwa Xingyue akan dalam bahaya melahirkan anak-anak mereka, jadi dia ragu-ragu. Sekarang setelah Zhao Haoran meninggal, tidak ada tekanan dari generasi yang lebih tua. Zhao Guang sebagai saudara laki-laki tertua mengucapkan kata-kata untuk meredakan kekhawatiran Zhao Kuo. Zhao Yanzi tiba-tiba mengerti situasinya ketika dia mendengar kata, anak-anak, dan dia berteriak protes sambil memerah. Melihat wajahnya yang memerah, Zhao Hongyu tersenyum ramah. Sebenarnya, adalah wajar bahwa tanggung jawab untuk mewariskan garis keturunan Istana Naga Laut Timur akhirnya akan sampai ke pundak Zhao Yanzi dan Hao Ren. Zhao Kuo tidak menginginkan anak-anaknya sendiri karena kekhawatirannya terhadap Xingyue dan potensi konflik internal di dalam Istana Naga. Itulah akhir dari topik ini, Zhao Kuo menyela mereka dan mengangkat gelas anggurnya. Faktanya, setelah mendengar kata-kata Zhao Guang, Zhao Kuo telah membuat rencana untuk menikahi Xingyue dalam upacara akbar begitu dia mencapai alam naga langit. Melihat wajah Zhao Kuo yang bercahaya, Zhao Yanzi tahu bahwa paman ketiganya telah menyelesaikan masalah di benaknya, dan dia berkata dengan gembira, paman ketiga, aku mendengar bahwa kultivasi ganda dapat membantu kamu mencapai terobosan. Zhao Kuo yang baru saja minum anggur meludahkannya seketika. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.